pikiran kita. Kita mau masuk dalam ruang maha kudusnya. Kita mau menyembah Dia. Kita mau berglori meninggikan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Kita
Sungguh sangat cerah hari ini, luar biasa. Haleluya. Mari kita bersuka cita pada hari ini karena Dia telah naik ke surga, menyediakan tempat di surga sana yang terbaik, yang terindah bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan kita semua. Haleluya. Mari siapkan hati kita dan berikan pujian yang terbaik bagi kita. Kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kebenaran. Satu suara, satukan hati, kami nyatakan bahwa kita akan ada di dalam kami. Karena Tuhan sampai selama-lamanya.
kuasa yang bukan darinya. Haleluya. Dan kita dijadikannya lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami oleh hadirat-Mu, Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami dapat memandang wajah-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu ada bahwa kami semakin dekat dalam hati-Mu. Sebab kami rindu mendengar suara-Mu, Tuhan. Sungguh kami rasakan kasih-Mu. Sungguh kami rasakan indahnya bersama dengan
sukacita, kami bersyukur dan bangga memiliki Tuhan dalam kehidupan kami, di mana hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kami sebagai pengikut-pengikut-Mu, momen yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh dunia, yang di mana Yesus menaklukkan dunia, Yesus berkuasa atas dunia dengan menyatakan Engkau naik ke surga, mengalahkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Tuhan. Kami bersyukur dan karena itulah kami mau merayakan momen kenaikan-Mu ke surga bagi kami, dan kami percaya Tuhan. Dengan itulah pengharapan kami dalam Tuhan semakin yakin dan semakin diteguhkan dalam Kristus. Bapa yang baik, setiap pujian dan sorak-sorai kami, setiap mazmur dan setiap nyanyian kami, terimalah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terimalah pujian yang datang dari ketulusan hati, terimalah pujian datang dari segala keberadaan kami Tuhan. Allah, kami menyembah-Mu lewat segala suara, nyanyian dan tubuh kami. Kami mau lakukan itu semua karena kami percaya Tuhan disenangi oleh pujian kami. Apa yang baik, sebentar kami akan dengar akan firman-Mu. Berkati kami semuanya. Taruhkan kepada kami hati seorang murid yang dulu diam tenang mendengarkan firman-Mu. Berkati urapi sabda-Mu yang akan hamba-Mu sebentar sampaikan. Pakai mulut di dalam hamba-Mu untuk berkata-kata Tuhan, sehingga kami berbeda setelah dan sebelum kami datang dari rumah ini Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami tolak, kami usir, kami tangking di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus berkarya bagi kami. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman saudara. Puji Tuhan. Mani, saya tidak mau itu. Coba kasih satu-satu. Baik, saya sapa kita semua, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi, shalom. Saudara memiliki sukacita Tuhan. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Kurangkah? Hari ini, saudaraku, kita bersama-sama beribadah merupakan sebuah momentum dari sejarah kekristenan, yaitu tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bilang sama-sama, hari ini Yesus naik ke surga. Sekali lagi, hari ini Yesus naik ke surga. Dan teman-teman, Bapak Ibu Saudara, dan karena kenaikan Yesus Kristus itulah yang membuat kita mau merayakan, memperingati event itu. Bahwa kenapa kita melakukan itu? Membuktikan bagi setiap mata, bagi setiap dunia, bagi setiap manusia bahwa Yesus menaklukkan segala sesuatunya, termasuk bahasa Inggrisnya gaya gravitasi bumi. Tahu sudah maksud saya? Gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah sebuah pelajaran yang saya, kalau nggak salah itu mata pelajaran IPA waktu di SMP ya. Artinya apa itu gaya gravitasi? Segala sesuatu yang dilemparkan ke atas akan turun. Itu gaya gravitasi bumi. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau siapa yang bisa jawab saya kasih voucher 50.000. Siapa yang ingat tema khotbah saya 1 tahun lagi? 1 tahun lagi. 1 tahun yang lalu tentang kenaikan Yesus. 1 tahun lalu. Tema khotbahnya ada di sini, makanya saya masih sengaja. Di tahun lalu tema khotbah saya di sini. Tema khotbahnya tentang kenaikan Yesus. Saya bercakap di sini. Saya baca-baca semalam saja. Iya, tentang kenaikan Yesus Kristus juga. Iya, bagus.
nanti laki-laki yang ganteng membaca Yohanes pasal 14 ayat ke-18. 14 ayat 18, laki-laki ganteng. Nanti kita semua yang hadir membaca Yohanes 14 ayat ke-28. Ulang sekali lagi ya. Cewek-cewek cantik membaca 14 ayat 3. Cowok-cowok ganteng 14 ayat 18. Dan kita semua yang hadir membaca 14 ayat 28. Yang mengerti katakan amin. Amin. Cewek-cewek cantik berdapat semua. Ayat 3 dalam hitungan ketiga. Baca bersama-sama. 1, 1003 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Laki-laki dalam ayat ke-18 2, 3 ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai ayah dan ibuku. Aku akan kembali kepadamu. Ayat 28 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tapi tak datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk momen kenaikan Yesus Kristus kali ini, saya membuat tema bagi kita, pergi untuk datang kembali. Biar sama-sama pergi untuk datang kembali. Pergi untuk datang kembali. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dari ketiga ayat yang baru saja kita baca, ini bercerita soal kepergian Yesus, kenaikan Yesus ke surga. Tetapi saudaraku, tidak hanya seperti itu. Dia bilang apa? Dia akan datang kembali untuk Anda dan saya. Katakan amin. Amin. Saudara mungkin pernah mendengar falsafah Indonesia yang mengatakan bukan pertemuan yang aku sesali. Bukan perpisahan. Apa? Apa istilah? Bukan perpisahan yang aku sesali, tetapi pertemuan, gitu ya. Gitu Mas ya. Bukan perpisahan yang apa? Sesali. Bukan perpisahan yang aku sesali, tapi pertemuan Tangisi. yang kutangisi, gitu ya. Tapi itu ada kan? Ada. Artinya sebenarnya bukan perpisahan itu yang disesali, pertemuan itu, gitu. Dan itu ada falsafah Indonesia. Jujur mungkin saudara yang terkasih, kita sangat senang dengan pertemuan yang menyenangkan, betul ya? Kita pasti sangat senang dengan pertemuan yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Apalagi itu sangat berkesan, baik dalam sahabat, baik dalam keluarga, baik dalam pertemanan, termasuk dalam hubungan pacaran, saudara-saudara. Tidak bisa dipungkiri, contohnya sebagai kalian orang muda, ketika kamu memiliki pacar dan tinggal kenangan, pasti ada momen-momentum atau kesan-kesan yang akan terus kamu ingat sampai seumur hidup kamu. Benar apa betul? Ya, kalau saya tanya masa ribu contoh ini kita berandai deh, dia mungkin punya momen terindah kepada selain bahwa masa ribu mungkin nggak pacarnya dulu, tapi ada momen-momen terindah dan itu pribadi masing-masing gitu. Tergantung keterbukaan seorang keluarga, ada yang ceritakan kepada suaminya dan enggak. Tapi pasti ada pertemuan dan membuat sebuah momen terkesan atau menjadi memori ke depan hari. Gini mungkin tahu lagi ada namanya istilahnya memori daun pisang. Lagu Karo, memori daun pisang, sangat memori. Artinya apa? Ada pertemuan yang membuat sebuah kenangan terindah, saudara-saudaraku yang terkasih. Jemaat Tuhan yang kucintai dalam Kristus, saya mau katakan seperti ini. Ketika kita mengalami sebuah pertemuan, ketika kita mengalami sebuah perjumpaan yang sangat menyenangkan, sangat kita sukai, itu akan menjadi sebuah sejarah bagi setiap pribadi tersebut, saudara-saudaraku. Dan ketika ada pertemuan yang menyenangkan, kita tidak mau berpisah, betul. Ketika ada pertemuan yang menyenangkan, kita tidak mau berpisah. Kalau bisa bersama terus, gitu ya. Apalagi cinta yang lagi menggebu-gebu. Kalau bisa setiap detik bersama, gitu ya. Dunia seakan milik berdua. 5 jam terasa 5 menit, iya kan? Kayak kucing rasa manis.
Perpisahan dengan orang yang sangat kita cintai itu sangat menyakitkan sekali, saudaraku. Saudara mungkin sudah mengalaminya, sakit kali ya. Apalagi kita sudah setia diselingkuhi gitu ya. Kita sudah serius ditinggalkan ya. Itu sangat sakit, saudara-saudara. Apalagi main busuk belakang. Tajam banget. Tadi baik dirusak semua ya. Ada lagi Bapak Ibu Saudara, perpisahan dengan orang yang kita cintai. Kalau berpisah dengan orang yang kita cintai, ada bahasa yang saya buat di sini. Tahu saudara arti kata nyesek? Hati tersayat, nyesek. Tahu saudara nyesek? Apa maksud katanya nyesek? Sesak di dada. Hah? Perih. Nyesek apa saudara? Perih. Nyesek itu seakan-akan hati yang sangat terluka gitu, sakit sekali gitu, nyesek itulah. Atau saudara bahasa Inggris kan apa nyesek ya? Itu sangat sakit sekali saudara, karena memang kita tidak mau berpisah dengan orang yang kita cintai, termasuk nantinya kepada suami ditinggalkan istri ketika dipanggil Tuhan. Yang dipanggil Tuhan bukan dipanggil yang lain. Suami dipanggil Tuhan itu istrinya pasti hancur hati. Baru-baru ini Ibu Ucu membagikan video seorang suami membunuh istrinya. Dua anaknya kecil, masih bayi, saudara. Anaknya baru 7 tahun ya, nangisnya minta ampun anaknya itu. Sakit sekali karena mamanya, anak baru 7 tahun dibunuh suami. Nggak terbayangkan bagaimana masa depan kedua anaknya kan? Sakit sekali. Bukan hanya mereka, sedangkan kita yang nonton menangis, keluar air mata. Karena kenapa? Kita membayangkan itu sangat sakit sekali, saudara. Nyesek sekali. Tapi berbeda, saudara-saudaraku, berbeda dengan sebaliknya. Perpisahan dengan orang yang kita kagumi itu sangat luar biasa. Tapi perpisahan dengan orang yang nggak kita suka itu sangat kita inginkan, betul ya? Perpisahan dengan orang yang nggak kita inginkan itu sangat kita nanti-nantikan. Saudaraku, di sini saya bukan bercerita tentang perpisahan, enggak. Saya di sini bukan bercerita tentang perpisahan, enggak. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa dunia akan mengajarkan saudara tentang perpisahan. Di dalam momen kenaikan Yesus Kristus, saudara yang terkasih, Dia tidak bilang kepada saudara kita akan berpisah, tidak. Teks yang baru saja saudara baca, Alkitab mengatakan, Yesus sedang mengatakan kepada saudara, meskipun Yesus pergi, Dia tidak mengatakan kita berpisah, anak muda. Meskipun Yesus naik ke surga, Dia nggak mengatakan aku akan pergi dan tidak kembali, bukan. Tetapi Dia mengatakan dalam ayat-ayat yang saudara baca tadi bahwa aku pergi dan apa? Kembali lagi. Ulang ya, aku pergi dan apa? Jadi Yesus naik ke surga, Dia pergi ke surga dan datang kembali. Bahasa Inggrisnya, he go but come again. He go but come again. Dia pergi tetapi datang kembali. Setelah. Tapi jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau bilang gini. Di dalam momen kenaikan Yesus Kristus, Yesus tidak bilang, selamat jalan anakku, selamat tinggal anakku, sayonara anakku, goodbye anakku. Dia nggak mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus naik ke surga, Dia mengatakan dadah, enggak. Dia nggak mengatakan sayonara, enggak. Dia nggak mengatakan selamat tinggal, enggak. Itu dunia yang bilang seperti itu, saudara-saudara. Tetapi Yesus katakan apa? Yesus bilang gini, aku pergi dan tidak putus di situ. Aku pergi dan akan datang kembali, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku, Yesus tidak meninggalkan kita. Di momen kenaikan Yesus Kristus sekarang, Dia pergi bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Dia pergi dan Dia bilang, aku datang kembali. Bilang sama kiri kanannya, Dia tidak meninggalkan kita. Jadi kalau seseorang tidak meninggalkan kita, jangan sedih, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak meninggalkan saudara, Dia datang kembali. Bilang lagi, Dia akan datang kembali. Dia datang kembali. Seseorang itu akan datang kembali. Kembali. Saudara yang terkasih, saya teringat waktu saya kecil, saudara yang terkasih. Waktu saya kecil, waktu saya masih anak-anak, kayak umur 3, 4 tahun, 5 tahun gitu ya, SD gitu. Kalau mama saya ke pekan
ke pekan ini, ke pekan gitu, saya pasti tunggu kedatangannya. Nah itu kan, kenapa ketahuan pengalaman. Anak kecil kalau tahu mamanya ke pekan pasti dinanti-nantikan kepulangan mamanya atau kepulangan ayahnya yang ke pekan. Kenapa? Karena dia yakin sekali bahwa orang tuanya bawa orang-orang sama dia. Tidak mungkin tidak. Saya dulu seperti itu. Kalau mama saya ke pekan, kalau kami kawan jahe, Senin. Kalau mama saya ke kawan jahe, saya tahu dia pergi, saya akan terus menanti-nantikan dia. Kenapa? Karena yakin dan percaya dia pasti bawa sesuatu untuk saya. Saya nggak tahu dengan saudara. Itu dia. Kalau di kampung dulu, kalau ada orang tuanya ke pekan, pasti anaknya itu menanti-nantikan dia. Orang tuanya, kenapa? Dia yakin sekali orang tuanya pasti bawa sesuatu. Baik itu baju kah, makanan kah, yang penting ada, betul ya? Atau ada kan di antara saudara dulu masa kecil, orang tuanya ke pekan nggak ada dibawa sesuatu sama anaknya? Terserah itu, saya dulu. Yang penting pasti ada, mau itu rambutan kek 1 ikat, mau itu mangga kek 1 kilo, mau itu salak kek 1 kilo, yang penting pasti ada. Agak nggak menurut saya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia pergi, saatnya saudara menanti-nantikan dia dengan sukacita. Kenapa? Karena yakin percaya Yesus bawa sesuatu. Amin. Ketika Yesus pergi, dia kembali tidak tangan kosong, Bapak Ibu. Yesus pergi ke surga, dia datang kembali, dia tidak tangan kosong, dia membawa oleh-oleh untuk saudara, amin. Dia membawa sesuatu kepada saudara. Saudara tahu apa berita sukacitanya yang pertama, Bapak Ibu saudara? Yesus membawa suatu berita sukacita, yaitu apa? Dia bilang, aku sediakan tempatmu di surga, katakan amin. Amin. Jadi ketika Yesus datang kembali, dia bilang, Jen, tempat udah siap di surga. Dia ngomong gini nanti. Makanya saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus datang, jangan takut. Saya ingatkan kembali saudara bahwa ketika Yesus datang kembali ke surga, jangan takut. Hanya orang yang nggak kenal Kristus takut kedatangannya. Karena kenapa? Orang yang nggak kenal Kristus datang itu jadi hakim. Tapi orang yang sudah kenal Kristus, dia datang sebagai mempelai. Jadi kita terima upah apa kita? Dia bilang gini, Pak nih, rumahmu sudah siap di surga. Julpan, rumahmu sudah siap di surga. Jadi ketika Yesus datang kembali ke dunia, berarti rumah kita sudah siap di surga. Saya nggak tahu nanti rumahnya bertingkat atau bagaimana. Yang penting, Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 14 tadi yang ketiga apa? Aku datang kepadamu surga untuk menyediakan tempat kepada setiap kita. Saudara percaya nggak bahwa rumah saudara di surga? Tapi terlalu banyak manusia sekarang terlalu sibuk memegahkan rumah di dunia. Terlalu sibuk memegahkan rumah di dunia. Tidak penting. Rumah apa adanya aja, seadanya. Jangan gara-gara kita terlalu sibuk mencari harta dunia, harta kita di surga. Ada falsafah lagi kalau seperti ini. Kalau saudara menanggung kekayaan di dunia ini berkarat, bisa diambil maling, bisa runtuh, gempa, tsunami, hancur seketika. Tapi ketika engkau menabur harta di surga, saudara-saudaraku, ketika engkau berinvestasi harta di surga, siapa yang dapat mengambilnya? Siapa yang dapat mencurinya? Karena apa yang dapat menembusnya? Tidak ada. Saudara bisa bangun ruko 10 lantai, tapi dalam seketika bisa harus rata seperti tanah. Kalau terjadi kebakaran seketika, kalau terjadi banjir bandang seketika, gempa seketika, hancur you punya uang. Tapi ketika engkau berinvestasi di surga, ketika engkau menabur di surga, rumahmu kamu persiapkan di surga, siapa yang dapat meruntuhkannya? Siapa yang dapat mencurinya? Siapa yang dapat merusaknya? Siapa yang dapat mengagalkannya? Bapak Ibu Saudara, makanya sediakan tempat itu di surga. Bagaimana cara kita berinvestasi di surga? Utangi Tuhan. Ulangi sekali lagi. Bagaimana cara kita berinvestasi di surga? Utangi Tuhan. Cara mengutangi Tuhan gampang. Matius 6:33 bilang apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya semua ditambahkan kepadamu. Yang kedua, bagaimana cara berinvestasi di surga? Memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Seperti yatim piatu, panti asuhan, panti jompo, yang kekurangan. Karena Alkitab dalam Amsal bilang gini, ketika kamu
memberi kepada orang kekurangan, kamu sedang mengiutangi Tuhan. Gampang sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus naik ke surga itu, Dia datang kembali menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Amin. Rumah kita di surga, bilang sama kita nanya, rumahmu di surga. Rumah kita di surga. Kita ini kan bukan hanya WNI, kita bukan hanya WNI, kita juga WNS. Warga negara surga. Halo. Amin. Kalau kita warga negara surga, kita pikirkan perkara-perkara surga. Kita kali ini, kalau saya bilang lagi, kalau saya dalam surat Paulus bilang gini, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di dunia. Perkara-perkara di atas itu apa? Bagaimana tentang kerajaan surga diberitakan di dunia ini? Tapi saudara, mari jangan kita hilangkan momen kenaikan Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus naik ke surga, kita bersyukur bahwa Dia janji akan datang kembali. Saudara percaya nggak Dia datang kembali? Amin. Amin. Dalam momen fase-fase tentang literatur Yesus Kristus itu terjadi semua. Yang pertama tentang nubuatan kelahirannya. Dalam kitab Perjanjian Lama, Mika 5 ayat 1, Yesaya 6 ayat 9, itu fase jarak tahunnya sangat jauh, saudara, tapi digenapi itu nubuatan tentang Yesus lahir. Bete Prata bagi mengenai seorang putra, ya, itu dalam Mika 5 ayat 1. Setelah nubuatan muncul kelahiran. Setelah kelahiran apa? Muncul kematian. Setelah kematian, kenaikan, kebangkitan. Setelah kebangkitan, kenaikan ini. Setelah kenaikan, kedatangan. Just one moment. Hanya satu fase lagi. Kedatangannya yang kedua kali. Saya sangat bangga. Makanya kalau Tuhan datang, saya sangat senang. Tugas kita selesai ini. Terima upah kita. Jadi saudara kalau meninggal saudara, jangan takut. Kenapa? Karena kamu diterima upah. Bilang. Hanya orang yang hidup dalam dosa yang takut kematian. Halo. Dengar, hanya orang yang hidup dalam dosa yang takut kematian. Hanya orang yang di luar Kristus yang takut kematian. Orang yang hidupnya dalam Kristus, dia senang. Bersaudara, saya ajak saudara bunuh diri, bukan. Enggak, tapi ketika kematian itu kita lalui, kita terima upah. Oh, kata Bapak Gembala, harus lewati kematian, harus bunuh diri. Jangan. Kematian yang sewajarnya lah. Sesuai. Yang tanpa kita rancang, tanpa kita buat. Iya kan? Pasti terima upah, percaya sudah, percaya. Yang penting apa? Tunaikan tugas yang Tuhan berikan bagi kamu. Ulang sekali lagi ya. Tunaikan, selesaikan tugas yang Tuhan berikan bagi kamu. Makanya selalu saya bilang Bapak Ibu Saudara, selama saudara hidup di dunia ini, berarti masih ada tugas yang belum siap. Ulang sekali lagi ya. Selama Anda dan saya hidup di dunia ini, berarti masih ada tugas kita yang Tuhan berikan belum siap. Kalau sudah siap pasti kita dipanggil. Dan saya percaya sekali betul bahwa setiap pertemuan dengan seseorang itu tidak ada yang kebetulan. Saya bertemu dengan Jumat di Nias dulunya ya 10 tahun yang lalu. Tidak ada kebetulan, ada rancangan. Saya bertemu dengan Bang Simon, Bang Musik, semua Bang Jaya. Itu tidak ada yang kebetulan. Bagi saudara saya mau bilang ini, setiap saudara mengalami pertemuan dengan seseorang, jangan pernah bilang siap enggak. Pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang bawa kepada kehidupan kita. Kenapa? Kita hidup di dunia ini menggenapi rancangan Dia, menggenapi kehendak Dia. Untuk kita menerima upah, yaitu apa? Kerajaan surga yang Tuhan sediakan. Jadi upah kita apa? Rumah yang Tuhan sediakan. Bilang sama kiranya, kamu itu WNS. Apa itu WNS Bang Jaya? Warga negara surga. Warga negara surga. Kita bukan hanya warga negara Indonesia atau kita warga WNN kita. Bukan ya. WNN warga negara neraka. Kita di sini begitu. Yang kedua, jemaat yang terkasih, pesan Yesus Kristus atau pergi untuk datang kembali. Yang pertama, Dia sediakan rumah di surga bagi kita. Yang kedua, Dia memberikan sukacita surga bagi kita. Makanya dalam pujian gini, terima sukacita surga
Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Kenapa? Yesus Kristus memberikan sukacita yang dahsyat bagi kita. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Ketika dia naik ke surga, dia tahu bahwa rasa kemanusiaan akan muncul bagi setiap pengikutnya. Rasa khawatir, rasa cemas, rasa undang-undang itu akan muncul. Sehingga dia memberikan sukacita surga itu, sukacita yang tidak bisa dimiliki oleh dunia, sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia, itu dia berikan. Supaya apa? Ketika ada gelombang datang dalam kehidupan saudara mengalami sukacita. Makanya apa? Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Apa itu badai yang dia mau? Gejolak dunia, pencobaan yang ada. Jadi yang membuat kita bersukacita meskipun dalam masalah apa? Sukacita Tuhan. Yang membuat kita tetap tersenyum meskipun banyak masalah. Sukacita Tuhan. Haleluya. Saudara tahu nggak? Yang membedakan kita dengan orang tak kenal Tuhan gitu. Mau banyak masalah, mau ribu-ribu bertubi masalah, kita masih bisa senyum. Karena kita tahu sukacita Tuhan ada bagi kita. Coba dunia, coba orang yang tak kenal Tuhan, yang memiliki masalah, yang memiliki persoalan, yang memiliki beban berat, dari mana dia dapat kekuatan? Saya tanya saudara, dari mana dia dapat kekuatan? Dari dunia yang membuat dia lemah. Dari manusia membuat kita kecewa. Tapi kalau sukacita kita datang dari Tuhan, kita akan senyum saja meskipun kita memiliki masalah bertubi-tubi. Kita akan senyum saja meskipun dompet kita ini tipis, saudara-saudara. Kita akan senyum saja meskipun kita dalam tekanan berat. Karena kenapa? Ada sukacita Tuhan. Dia bilang apa? Aku akan memberikan kekuatan kepadamu, tidak akan melebihi segala pencobaan itu. Jadi ada janji Tuhan bagi kita semua, saudara-saudaraku. Coba senyum lagi. Senyumnya manis. Balik gedung apa? Dan bilang aku tahu kamu punya banyak. Semua pribadi kita ini punya masalah, Bapak Saudara. Tapi apa? Sukacita surga membuat kita mampu. Amin. Sukacita surga membuat kita mampu. Tidak ada gereja ketika kumpul cerita masalah. Asal kumpul di gereja cerita masalah. Asal kumpul di gereja cerita masalah. Asal kumpul di gereja cerita masalah. Apa? Yang kita ceritakan apa? Kebaikan Tuhan. Allah yang saya suka baru-baru ini kemarin. Ingat kasih-Nya yang pulihkan hidupku, ingat-Nya yang sembuhkan aku. Kasih Yesus bagiku. Iya kan? Ingat apa lagi? Ingat bagaimana kasih. Iya kan? Kasih Yesus itu memulihkan kita. Makanya saya bilang saudara-saudaraku, ketika Yesus pergi ke surga, dia datang kembali dan dia bilang, sukacita surga aku berikan kepadamu. Sukacita yang dia berikan itu bukan sukacita sembuh. Sukacita yang diberikan itu bukan sukacita palsu. Sukacita yang diberikan itu sukacita yang tidak dimiliki dunia. Makanya kita beda, Bapak Ibu Saudara. Bedanya apa? Seperti yang saya bilang tadi, orang memiliki banyak masalah, persoalan, beban berat, tantangan segala macam, dia akan tetap senyum karena ada sukacita surga. Ketika ada masalah datang dalam kehidupannya, dia bilang, terima kasih Tuhan untuk masalah ini. Aku percaya ada berkat mujizat-Mu yang Kau sediakan bagi. Makanya saya bersyukur pada Tuhan saya. Bukan untuk memuji Tuhan. Saya bilang ketika kereta saya hilang, saya bilang terima kasih Tuhan, Engkau sediakan berkat yang lebih besar bagi hamba-Mu ini. Karena saya percaya ada kekuatan di dalamnya. Meskipun yang saya bersyukur, meskipun yang saya pakai sekarang, saudara, puji Tuhan, dan di belakang itu gak ada lampu, gak ada. Tapi saya bersyukur.
Kata Bang Melki, Bang, gak ada remnya Bang. Ada remnya? Kita bersyukur. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang pertama janji Tuhan tentang kepergian dia datang kembali, rumah disediakan di surga, sukacita surga. Yang ketiga itu tempat yang sama. Bilang sama-sama dengan saya, tempat yang sama. Karena di dalam Alkitab bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara, dia bilang supaya di mana aku berada, kamu juga berada di situ. Artinya apa? Engkau dan Allah akan berada di tempat yang sama. Coba saudara bayangkan saudara bersama-sama dengan Kristus, dulu bersama-sama dengan Dia. Engkau bisa memegang tangannya, engkau bisa berpelukan dengan Dia, engkau bisa berbicara dengan Dia. Aduh, luar biasa. Makanya saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus pergi, janjinya luar biasa bagi kita. Saya buka bagi saudara. Saya buka buku saya. Ini kurba saya tahun lalu. Kata, tapi tidak ada yang bisa membaca. Harus saya bisa membaca. Ini kurba saya, saudara-saudaraku. Yohanes 14 ayat 25 sampai 31. Temanya apa? Pesan Kristus setelah naik ke surga. Yang pertama apa pesannya? Kita dulu ada penghibur. Siapa penghibur yang terjanjikan? Roh Kudus. Yang kedua saudara-saudaraku, apa janji Tuhan? Ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Jadi ada 2 poin saja. Ada Roh Kudus Tuhan berikan dan ada damai sejahtera. Di dalam khotbah hari ini, kepergian Yesus dan Dia datang kembali, Dia bilang gini, aku sediakan rumah bagimu. Paulus, Tuhan bilang gini sama, aku sediakan rumah bagimu, Paulus di surga. Bang Jaya, Tuhan bilang gini sama Bang Jaya, aku pergi ke surga Jaya, sediakan rumah bagi kamu. Supaya ketika aku datang nanti lagi, jemput kamu, rumahmu sudah ada di surga. Simpel. Yang kedua, Tuhan bilang gini, aku berikan sukacita. Kenapa Tuhan berikan sukacita? Karena Dia tahu dunia ini penuh penderitaan. Kenapa Dia berikan sukacita? Karena Dia tahu dunia ini akan membuat saudara khawatir, membuat saudara cemas, membuat saudara gundah gulana. Makanya Dia berikan sukacita. Terima sukacita surga. Yang ketiga, Dia mau bilang, ketika Dia datang kembali, membawa saudara, supaya di mana Dia berada, di situ kita berada. Ada satu lagu yang seperti ini. Bersyukur selalu sebagai kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Makanya taruhnya saya gini, supaya Yesus di dalam kita, kita di dalam Dia. Supaya apa? Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Pesan kenaikan Yesus Kristus bagi Anda dan saya, jangan saudara lepas, jangan saudara khawatir. Karena kenapa saudaraku? Dia bilang, I'm coming. Bilang sama-sama, I'm coming. Dia datang kembali. Saudara siap nggak kedatangannya? Saudara siap kedatangan Yesus Kristus? Saudara siap Dia datang kembali? Terima upah yang kamu sudah dapat. Amin. Kita akan menerima upah-upah yang Tuhan sudah persiapkan. Selalu saya bilang, segala sesuatu yang kamu lakukan demi pekerjaan Tuhan, sekecil apapun itu Tuhan akan gantikan 100 kali. Kamu tabur cepet 100 perak, kamu tuai 1 juta. Triliunan bisa berubah. Tuaian kamu tidak akan bersama dengan taburan kamu. Baik itu keringat yang kamu keluarkan, dengar baik.
Keringat yang kamu keluarkan untuk Tuhan, dia gantikan dengan segala cara yang tidak. Minyak bensin kamu habis setiap harinya, ketika itu bekerja untuk Tuhan, dia menggantikan dengan segala caranya. Kekuatan kesehatan dia berikan. Aku sih tahu Tuhan, karena ini baik. Ini pekerjaannya bos. Baru ini kita ada mention sudah-sudah. Puji Tuhan gak ada yang dari sini. Tapi budgetnya harus keluar karena ada kota. Jadi ada satu orang Tuhan, orang Chinese, dia orang Chinese, namanya Pendeta Bartoni. Dia GZA Victor Community Center. Dia bilang gini, kita nggak perlu takut tentang pekerjaan Tuhan. Tamu raja, kalau kurang dia pasti cukup. Karena saya tahu, dia bilang, saya tahu, ketika saya menabur di dalam Tuhan, saya akan pasti menemui. Karena ini pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kamu lakukan ini teman-teman ya, yang Gojek antar jemput, percayalah, kamu sedang menabur dalam Tuhan. Jangan takut. Yang kamu tuai jauh daripada yang kamu pikirkan, jauh daripada yang kamu harapkan. Dia berikan yang berapa. Amin. Saya udah mau emosi kalau maju di depan. Kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan, saudara-saudara. Mereka saja bersyukur Bapak. Dan nyatakan syukur kita atas kenaikan Yesus Kristus pada hari ini, saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama, kita katakan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur
Dan sebentar Bapa yang baik, kami akan memberikan persembahan dan memberikan dengan sukacita dan Tuhan telah memberikan segala berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan memberikan persembahan satu kali dan maju ke depan. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari, dan mari kita nyanyikan pujian kita sembari kita memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari.
Terimalah setiap pujian dan sorak-sorai kami. Kami sudah memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan dan balaskan 30, 60 bahkan 100 lipat kali ganda. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati segala usaha mata pencarian mereka. Berkati keluarga demi keluarga di dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Berkati anak-anak dalam setiap perkuliahan mereka, dalam studi mereka, dalam sekolah mereka. Tuhan yang memberkati. Berkati setiap keluarga, orang tua, anak-anak-Mu yang ada di kampung halaman di dalam nama Yesus Kristus. Berkati segala pengharapan mereka. Berkati segala keperluan kebutuhan mereka. Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus, di momen kenaikan Yesus Kristus, kami memiliki tempat yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu rumah kami di surga. Kami menerima sukacita yang terdahsyat, yaitu sukacita surga kami terima daripada-Mu. Dan kami akan berada di mana Allah berada, merupakan sebuah pengharapan kami dalam Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan Allah dimanapun menjadi kerinduan kami Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Bapa yang baik. Jika Tuhan sebentar kami pulang, Tuhan berkati perjalanan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, rahmat, kerugian, kehilangan kami tolak dalam nama Yesus. Tapi pemeliharaan Allah, berkat-berkat melimpah tercurah dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, jauhkan daripada kami semuanya segala sakit penyakit Tuhan, tapi kesehatan, sukacita Tuhan ada bagi kami. Bapa yang luar biasa, seluruh jemaat yang tidak hadir, apapun alasan mereka Tuhan, jamah mereka untuk mereka memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka, baru mengutamakan, baru menjalankan setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat panah itu Tuhan. Kami berdoa buat Yabes dan juga Yedija Tuhan, yang saat ini sedang sakit, masuk angin demam Tuhan oleh bilur-bilur-Mu. Yedija dan Yabes akan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Yabes dan Yedija akan dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam masalah kesal mereka, tuhan mereka Tuhan, pulihkan dalam nama-Mu. Kami juga berdoa buat adik ipar dari Ibu Regina Tuhan, Ibu Ucung, jika saat ini dalam proses operasi di Rumah Sakit Putri Hijau, Tuhan tolong supaya proses operasi berjalan dengan baik, adik iparnya boleh kembali sehat, kembali pulih, dan keluarga semua diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan, jemaat-Mu yang tidak hamba masukkan namanya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa pertama yang Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tenangkanlah tangan kita ke atas. Terimalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan daripada Roh Kudus akan membimbing menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang percaya dan sedia. Dengan iman kita nyanyikan pujian kita.